Memanfaatkan momen Lebaran untuk mencari keuntungan, dua pegawai ASDP dan Pelni Batam di Pelabuhan Roro Punggur dan Pelabuhan Pelni diamankan polisi. Keduanya diduga melakukan praktik calo tiket. Tim Jatandras Ditkrimum Polda Kepri di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam mengamankan 5 orang yang diduga terlibat praktek pecaluan tiket Pelni. Satu di antaranya merupakan pegawai Pelni yang bertugas di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar. Pelaku menawarkan tiket dari Batam ke Belawan kepada korban dengan harga Rp450.000 dan meminta data penumpang melalui pesan WhatsApp. Setelah uang diserahkan, tiket tidak pernah diberikan dan pelaku menghilang. Di waktu bersamaan, Polresta Barelang juga mengamankan 3 orang pelaku pencaluan tiket di Pelabuhan Roro Punggur. 2 diantaranya merupakan pegawai ASDP Batam dan menyita barang bukti telepon genggam dan uang tunai hasil transaksi. Dan terdapat 3 tersangka, yang tadi adalah 1 dari luar sebagai pencari korban dan 2 orang lagi adalah dari pihak ASDP yang memberikan tempat atau ruangnya di kapal menuju dari Batam menuju ke Jambi, ya Kuala Tungkal. Dan tiket yang dijanjikan itu secara fisik tidak diperoleh oleh korban, namun dia atau korban memberikan uang sejumlah Rp500.000, sedangkan seharusnya harga tiket itu resminya adalah Rp150.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dan terancam denda Rp10 juta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. Pembunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam kotak kontainer berhasil ditangkap. Saat diperiksa, pelaku akui membunuh karena kesal korban menolak berhubungan badan. Dua pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya disimpan dalam kontainer berhasil ditangkap di 2 lokasi berbeda. Pelaku yang bernama Syawal ditangkap saat akan kabur keluar kota, sementara rekannya Sofwan ditangkap di kosannya di Medan. Saat diperiksa, kedua tersangka mengaku beraksi karena sakit hati. Korban menolak diajak berhubungan seksual. Usai korban meninggal dunia, tersangka juga mengambil handphone dan cincin emas milik korban. Yang pertama adalah tersangka tersebut sakit hati karena korban menolak dilakukannya hubungan seksual tidak wajar. Dan yang kedua adalah tersangka mengambil barang-barang korban, milik korban, dengan niat awal ingin menghilangkan jejak dan barang bukti dengan cara menjualnya. Sebelumnya, sosok mayat wanita ditemukan warga di dalam kotak kontainer plastik di Medan, Sumatera Utara. Mayat wanita tanpa identitas yang terbalut dengan karung ini pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Jenazah ditemukan dengan sejumlah luka memar di tubuhnya. Usai ditemukan, petugas pun langsung menggelar olah TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kurang dari 6 jam, polisi berhasil meringkus pasangan suami istri yang membunuh seorang terapis pijat yang jasadnya disimpan di kamar mandi kos di Cirebon, Jawa Barat. Diduga pelaku ingin menguasai harta korban. Lupi mana Lupi? Ya, teman. Ya, turun. Ya, sini. Kamu sama siapa? Tenang, Mas. Kamu sama siapa? Sama siapa? Kurang dari 6 jam, tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota menangkap pasangan suami istri saat hendak kabur naik bus di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Kedua pelaku membunuh Tuti Alawiyah, tukang pijat yang jasadnya ditemukan membusuk di kamar mandi kos-kosan. Peristiwa berawal ketika kedua pelaku memanggil korban melalui jasa aplikasi untuk pijat. Saat di kamar, pelaku pria beraksi dan menganiaya korban hingga tewas. Kemudian ia memanggil istrinya untuk memindahkan jasad korban ke kamar mandi dan kabur. Diduga keduanya membunuh korban untuk menguasai harta korban berupa uang Rp83.000
dan sebuah telepon genggam yang kemudian dijual seharga Rp70.000 saja. Ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan dua orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan itu. Saat ini, kedua pelaku ditahan Polres Cirebon Kota, terancam pasal berlapis dan terancam 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Jelang Lebaran 2026, Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar praktik curang. Makanan dan minuman diduga kadaluarsa diganti dengan label expired baru. Wah heboh, sok susunya 4 bulan. 185 kardus berisi makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Inilah video viral di media sosial. Polisi ungkap makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa, tanggal expired dihapus dan diganti dengan tanggal baru. Informasi awal diterima polisi dari warga yang mencurigai adanya peredaran makanan dan minuman dengan label yang diganti di wilayah Gubeng Kertajaya, Surabaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung melakukan penelusuran ke lokasi yang dicurigai. Sebagian barang ditemukan sudah beredar di pasar, sementara sebagian lain masih dalam proses pergantian label di lokasi. Produk tersebut diduga akan dijual kembali melalui online di media sosial. Polisi menyebut praktik ini diduga sudah dipersiapkan sejak bulan November untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan saat Ramadan dan jelang Lebaran. Memang benar ada beberapa jenis minuman dan makanan yang diganti labelnya, yang rencananya juga dijual dalam bulan puasa ini. Ya tujuannya pasti menguntungkan, mencari keuntungan pada bulan puasa ini. Polisi juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti memeriksa label dan masa kadaluarsa produk sebelum membeli. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Seorang pemuda terluka parah akibat ledakan petasan yang dirakitnya sendiri. Rencananya petasan jumbo yang dirakit korban dan teman-temannya akan digunakan di malam takbiran. Saiful Anas, warga desa Makiring, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini dirawat di RSUD Harjono, Ponorogo usai terluka parah akibat ledakan petasan yang dirakitnya. Peristiwa terjadi saat korban bersama 6 temannya membuat petasan jelang Lebaran. Korban merakit memasukkan bubuk mesiu ke dalam selongsong petasan, namun petasan meledak dan melukai korban. Hasil pemeriksaan tim medis, korban terluka parah di telapak tangan kanan dan kiri, juga ada luka bakar di kepala korban. Memang ada luka di bagian tangan kiri dan juga di lengan tangan kanan. Kalau untuk yang tangan kiri, kita temukan ada luka yang terbuka. Terus kemudian yang tangan kanan itu ada luka bakarnya. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP. Ratusan petasan berukuran jumbo, selongsong petasan, dan bubuk mesiu diamankan. Kini kasus ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Aksi teror geng motor bersenjata tajam membuat resah warga Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi telah mengidentifikasi para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dalam rekaman kamera amatir warga sambil membawa parang hingga samurai, geng motor menyerang permukiman warga. Menurut warga, aksi teror geng motor ini sudah terjadi 3 hari berturut-turut jelang sahur. Menanggapi aduan masyarakat, pihak polisi mendatangi lokasi dan meminta keterangan warga. Bersenjata, ada yang ketaper, ada parang, ada samurai. Ya, jam kedatangan itu antara jam 2 sampai jam 3 lewat. Oh, jam begini sekarang? Ya. Menjelang sahur? Menjelang sahur. Polisi telah mengidentifikasi para pelaku yang kini dalam pengejaran. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, petugas Polsek Tambora, Jakarta Barat menggelar patroli ke permukiman warga.
Patroli dilakukan untuk mengantisipasi aksi kriminalitas atau musibah kebakaran di rumah warga yang ditinggal mudik. Menyusuri ganggang sempit, petugas kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat bersama petugas Satpol PP pada Kamis malam berpatroli di rumah-rumah warga yang terletak di Jalan Laksa, Jembatan 5 Tambora. Satu persatu petugas memeriksa rumah warga yang ditinggal mudik. Petugas pastikan kondisi rumah sudah terkunci rapat dan aliran listrik telah dipadamkan. Petugas mengimbau kepada pengurus lingkungan dan warga yang tidak melakukan mudik untuk bersama-sama menjaga keamanan rumah tetangga mereka yang ditinggal mudik. Hal ini untuk mengantisipasi aksi pencurian dan musibah kebakaran. Kami dari Polsek Tambora, Polres Jakarta Barat melakukan patroli, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bagi yang mudik untuk kos-kosan maupun kontrakan, kami patroli. Untuk keamanan, lanjut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kebakaran. Mengingatkan masyarakat untuk melepas gasnya, lanjut listrik-listrik yang tidak terpakai, wajib dicopot kalau ditinggalkan. Patroli Kamtipmas ini akan terus digelar petugas agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam merayakan Lebaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jelang Lebaran 2026, Prabowo dan Megawati bertemu di Istana Merdeka. Para pemimpin bangsa tersebut bertemu didampingi putra-putrinya. Nampak di unggahan media sosial Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri, di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi putranya, Didit Hedi Prasetyo, sementara Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani. Diketahui kedua pemimpin bangsa tersebut bersilaturahmi tepat di hari ke-29 Ramadan jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi. Bahwa dengan hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto hari Kamis. Sementara itu terkait skema work from home atau WFH, Erlangga menyebut nantinya tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan sektor swasta dan pemerintah daerah. Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi nanti sesudah. Tradisi mudik juga ada di Bangladesh. Tak mendapatkan tiket, sejumlah pemudik yang kehabisan tiket nekat memanjat atap gerbong. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Sindosian. Salam kami. Awalnya saya begitu, sampai bawa motor. Mereka cukup aktif merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Pada umumnya mereka nggak tahu tenaga mereka digunakan. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ketiga terdakwa juga dipecat. Penjara seumur hidup. Anda masih di Sindosian pemirsa. Kecelakaan melibatkan truk box dan 2 sepeda motor di Jalan Bandung Cirebon di Sumedang, Jawa Barat. 2 orang pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat. Truk box pengangkut air minum kemasan terlibat kecelakaan dengan 2 sepeda motor di jalur arteri Mudik Bandung menuju Cirebon. Kecelakaan di tengah perempatan Bojong Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat ini terjadi saat kondisi lalu lintas cukup padat di pagi hari. Akibat kejadian tersebut, 2 orang pemotor meninggal dunia di tempat, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat dan segera dievakuasi menggunakan ambulans. Semuanya 3, jadi yang 1 luka berat, terus yang ininya masih diduga ya nanti yang pihak medis yang akan menentukan. Masih dari para saksi
kami, oleh anggota kami, itu diduga pengendara mobil mikroslip. Hingga kini, kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol KM 304 Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sebuah mobil menabrak mobil lain yang sedang berhenti di bahu jalan. 1 orang meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Diduga pengemudi kurang konsentrasi atau mengantuk. Mobil yang melaju dari arah barat ke timur ini oleng dan menabrak mobil lain yang sedang berhenti akibat kerusakan teknis. Akibatnya 1 orang meninggal dunia, yaitu pengemudi atas nama Hediansyah, warga Bogor, Jawa Barat. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit Medika Pemalang. Sementara 3 korban lainnya, istri dan 2 anak korban selamat namun mengalami trauma. Bannya sampai lepas. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Audi Chandra dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cikaledong, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Brigadir Audi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Ayu dan selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Audi dari NTMC Korlantas Polri. Dan saat ini saya tepat berada di kawasan Jalan Raya Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Cikaledong. Untuk kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini yang akan menuju ke arah kiri bawah Tasikmalaya ataupun Malombong dan juga kanan atas Garut dalam situasi ramai dan lancar, masih dominasi dengan kendaraan pribadi yaitu roda 4 dan juga roda 2 para peserta mudik tahun 2026. Ya, kepadatan memang sempat terjadi pada malam tadi, namun pada saat sampai hari ini masih sudah dalam situasi ramai lancar, yaitu yang akan menuju ke arah Limbangan ataupun ke arah Naronggong. Ya, jika memang terjadi kepadatan kendaraan kembali di jalur selepas melewati Jalan Raya Lingkar Nagrek Garut dan memasuki Jalan Nanggeleng Cirahayu dengan tujuan Limbangan ataupun kota Tasikmalaya, Satlantas Polresta Bandung dan juga beserta jajaran akan menerapkan sistem penambahan lajur di Jalan Raya Nagrek dengan tujuan tidak terjadi kepadatan yang panjang sebelum memasuki satu jalur arah Limbangan atau pelaksanaan cara bertindak one way sepenggal tepatnya di arah Limbangan. Selanjutnya kami mengingatkan kembali kepada para peserta mudik bahwa kondisi jalan di Lingkar Nagrek dalam kondisi menurun dan berkelok. Guna mengantisipasi adanya kecelakaan lalu lintas bagi semua jenis kendaraan, kami mewajibkan agar mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda terutama bagian rem, pastikan dalam keadaan optimal dan diri Anda juga berkonsentrasi penuh dan tidak membawa barang bermuatan yang berlebih. Kami informasikan juga bahwa dalam rangka kelancaran dan kenyamanan para peserta mudik Lebaran tahun 2026, Kapolres dan Kasat Lantas melakukan penempatan dan pertebalan personil di beberapa titik yang dianggap menjadi kolom kemacetan ataupun rawan kecelakaan seperti di jalur Cikaledong, Ciherang dan juga jalur penghubung ke Tasikmalaya maupun Garut akan mendapat perhatian khusus. Untuk itu kami mengimbau agar terus mengikuti arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan dan juga di titik Cikaledong ini sudah disiapkan tim urai motor senyum yang berfungsi sebagai memperlancar arus lalu lintas pada saat mudik berlangsung tahun ini. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui WhatsApp di 0858 71 500 669. Mudik aman, keluarga bahagia. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Jalan Raya Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Silakan Ayu. Ya, terima kasih Brigadir Audi Chandra atas laporannya dari kawasan Cikaledong, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, salam presisi.
Jelang Lebaran, puluhan warga korban bencana alam banjir tanah longsor Aceh berebut baju layak pakai. Sejak 3 bulan terakhir, korban bencana masih tergantung bantuan relawan dan pemerintah. Ratusan korban banjir Aceh, tepatnya di Dusun Sulemak, berebut baju layak pakai. Jelang Lebaran esok hari, para korban hanya bisa bergantung pada bantuan pemerintah. Puluhan korban banjir berebut baju bekas layak pakai dan sejumlah paket makanan ringan yang disalurkan tim relawan kemanusiaan Blood for Life Foundation atau BFLF Lok Sumawe, Aceh Utara. Pasalnya, selama 3 bulan terakhir pasca bencana banjir bandang yang melanda permukiman warga, harta benda baik rumah hingga pakaian tidak ada yang bisa diselamatkan. Warga pun tidak menyiapkan agenda khusus dalam perayaan Lebaran Hari Raya Idul Fitri esok hari. Enggak, Bu, dapat baju ini. Jilbab, dapat baju. Bukan itu uang daging tunai. Dapatlah daging anak-anak. Belum. Uang daging enggak dapat, Bu, hari ini? Enggak ada. Belum, enggak ada. Enggak ada. Sebagian anak di Selok pun belum ada. Biarpun second nih, Pak. Kita bawa untuk bawa bapaknya, alhamdulillah ada yang baru. Ibu-ibunya masih layak pakai. Ada mukena baru. Habis itu kita ada kue lebaran tadi. Masyarakat korban bencana masih membutuhkan bantuan menjelang Lebaran. Selain baju, warga berharap adanya bantuan daging untuk mereka. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Ya, menyambut Hari Raya Idul Fitri, sebuah pawai obor digelar di Surabaya, Jawa Timur. Diramaikan masyarakat dari berbagai umur. Pawai ini juga menjadi ajang silaturahmi. Takbir keliling dengan pawai obor berlangsung di Sukolilo Baru, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Pawai ini melibatkan siswa TK, SD, hingga SMP Muhammadiyah bersama warga sekitar. Dengan membawa obor yang menyala dan gerobak yang dihias, para peserta berjalan kaki menyusuri melintasi sekitar pantai Kenjeran, Surabaya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi tradisi, namun juga sebagai sarana menanamkan nilai keagamaan sejak dini kepada anak-anak serta bagian dari syiar Islam di masyarakat. Panitia menyebut seluruh kegiatan telah dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk sosialisasi kepada warga agar tetap kondusif meski ada perbedaan penentuan hari raya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Festival Dulak atau Festival Menabuh Beduk digelar untuk menyambut Idul Fitri di Purwakarta. Para peserta membalut festival ini dengan kreativitas yang membuat festival semakin menarik. Festival Dulak atau Menabuh Beduk dalam menyambut Idul Fitri 2026 di area alun-alun Pemda Purwakarta atau Taman Pajajaran berlangsung meriah. Setiap peserta Festival Dulak mendekorasi dengan hiasan beduk mereka dengan berbagai konsep. Bahkan ada pula peserta yang memadukan tabu beduk dengan alat perkusi dan alat musik lainnya. Saja berbeda dengan yang lainnya. Pesertanya dari The Power of Karma. Di sini ada yang tatalu, lisung, ada yang beduk juga. Semuanya adalah potensi-potensi sumber daya yang berasal murni dari Kecamatan Tugursari. Meriahnya festival ini pun menarik perhatian wisatawan yang datang dari berbagai penjuru. Sangat menghibur sih ya, seru gitu. Festival Dulak tahun ini diikuti lebih dari 30 organisasi perangkat daerah dan 17 kecamatan se-Kabupaten Purwakarta. Festival beduk ini diharapkan mampu memperkuat aspek religius, budaya dan kearifan lokal serta memperkokoh silaturahmi antar warga dengan pemerintah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. 2 hari menjelang Idul Fitri, Kampung Ketupat di Jalan Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat, kebanjiran pesanan. Setiap harinya, para pengrajin di sini bisa memproduksi ratusan ribu ketupat yang dijual ke pasar-pasar di Bandung Raya. Jelang Hari Raya Idul Fitri, warga di Gang Blok Ketupat 2, Jalan Caringin, Bandung, Jawa Barat, sibuk membuat ketupat lebaran.
Kawasan ini memang dikenal dengan kampung ketupat karena sudah puluhan tahun secara turun-temurun membuat ketupat. Sekitar 300 kepala keluarga menjadi pengrajin ketupat musiman. Dalam satu hari, kampung ketupat ini dapat memproduksi ratusan ribu kulit ketupat. Ketupat dijual ke tiap pasar di kota Bandung, bahkan dijual ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Udah kebiasaan ya musiman gitu, kayak saya kan musiman tiap mau lebaran pasti bikin ketupat untuk dijual, ya lumayan lah. Ini mulainya dari kapan bikin ketupat? Dari kemarin kan, karena hari Jumat ada yang lebaran, jadi otomatis kemarin udah bikin, hari ini ada yang udah jualan. Satu kulit ketupat sendiri dihargai Rp2.000, sementara kulit ketupat yang telah diisi beras ketan dihargai Rp5.000 per buah. Dengan adanya peningkatan pemesanan kulit ketupat tahun ini, diharapkan dapat menambah penghasilan warga, di mana mayoritas warga setempat adalah buruh pabrik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Lebaran kian dekat, permintaan kue kering meningkat. Varian klasik seperti kastengel, nastar, dan putri salju jadi favorit pelanggan. Aktivitas produksi kue kering di sejumlah rumah produksi di Kota Semarang semakin sibuk menjelang Lebaran. Permintaan kue kering tahun ini mengalami peningkatan drastis hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Bahkan dalam sehari, pesanan bisa mencapai sekitar 1.000 toples berukuran 500 gram. Dari berbagai jenis kue kering, 3 varian klasik tetap menjadi favorit pelanggan, yakni kastengel, nastar, dan putri salju. Trio kue kering legendaris ini hampir selalu menjadi menu wajib untuk hidangan lebaran maupun sebagai hampers. Kebutuhannya kalau sampai malam itu sampai 50 kursi. 50 pieces. Kalau untuk yang goreng-gorengan kecil lebih banyak ya, mungkin sampai 100 pieces ya. Soalnya kan sambil kerja sambil nyemil-nyemil kayak gitu. Mungkin sampai 2.000 toples. Jauh ya. Kalau lebaran itu bijiannya ada sekitar segitu, belum yang hampers-hampers. Lonjakan permintaan kue kering ini diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Ya, tidak hanya di tanah air, semarak Ramadan juga terasa di Filipina. Salah satu wilayah di Filipina menghias desanya dengan nuansa Ramadan. Wilayah otonomi bangsa Moro di Mindanao Muslim Filipina berubah menjadi desa Ramadan. Penjuru desa dihiasi dengan cahaya bertemakan Ramadan. Tidak hanya itu, selama bulan suci Ramadan, warga menyajikan hidangan lokal dan makanan berbuka puasa kepada ribuan pengunjung setiap malamnya. Puncak acara digelar di Balai Kota. Warga bisa berolahraga malam, kulineran, hingga belanja di pasar malam. Kota Marantau dan Zambunanga juga meluncurkan pertunjukan cahaya pertama mereka. Gedung pemerintahan setempat menjadi kanvas untuk tampilan iluminasi modern. Acara ditutup dengan pertunjukan kembang api megah yang menerangi langit malam. Muslim Christian, masa yang masaya talaga dahil grabe kasi ang ganda ng lights. Na-appreciate namin talaga, lalo na kaming mga Muslim. For the first time in Zamboanga, si Mayor Olaso na po ang nakagawa ng ganyan. Po ng opportunity po para ma-present po yung yung
yung Ramadan po namin, yung religion po namin at saka yung kasiyahan po na nabibigay po nila sa amin. Umat Muslim Mindanao yang dikenal sebagai suku Moro terdiri dari 13 kelompok etnis dan merupakan populasi non-Kristen terbesar di Filipina. Saat ini umat Muslim di Filipina berjumlah lebih dari 7 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total populasi. Selain di Indonesia, tradisi mudik juga ada di Bangladesh untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salah satu stasiun kereta api di Dhaka, Bangladesh, ramai oleh para pemudik. Bahkan sejumlah pemudik yang kehabisan tiket nekat memanjat ke atap gerbong. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, warga Bangladesh berbondong-bondong memadati stasiun kereta api Dhaka untuk mudik ke kampung halaman. Meski menjadi transportasi favorit, pada lebaran kali ini pemerintah melakukan pembatasan sebab kapasitas kereta tidak mencukupi. Sejumlah penumpang yang tidak mendapatkan tiket nekat memanjat ke atap gerbong. Terkait hal tersebut, pemerintah setempat telah meningkatkan tindakan penegakan hukum sebagai langkah untuk mengutamakan keselamatan. না মানুষ কম যাচ্ছে না, কারণ আমরা যখন টিকিট বিক্রি করতেছিলাম তখন তো প্রচুর যাত্রীদের কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম টিকিট পাচ্ছি না। অতএব মানে যাত্রী কম যাচ্ছে তা না, তবে এবার আমরা বিশেষ করে এই স্টেশন এরিয়াগুলো আমরা একেবারে সিল করে ফেলার চেষ্টা করছি, যাতে অবৈধ যাত্রী যাতে না ঢুকতে পারে। এছাড়া আমরা বাড়তি টিকিট দিচ্ছি না, আমরা শুধু যে সিট ক্যাপাসিটি এই পরিমাণ আমরা টিকিট দিয়েছি এবং কিছু স্ট্যান্ডিং টিকিট দিচ্ছি। তো আগে যেরকম গেটে আসলেই টিকিট দিতাম, আমরা এবার এটা দিচ্ছি। Mayoritas pemudik merupakan pekerja migran dari luar daerah yang berjumlah puluhan ribu.